dalam kehidupan pernikahan gitu ya Ustaz. Karena teman saya masih mau belajar katanya Ustaz. Masih belajar aja terus. Kan learning by doing. Learning by doing ya. Kalau dia belum doing ya belum nggak learning gitu. Baginda ngarahin, ya laki-laki lah yang mencari nafkah. Sehingga muncullah istilahnya fitrahnya laki-laki adalah mencari nafkah. Padahal bukan fitrah, kewajiban. Zaman Islam setelah Khulafaur Rasyidin itu selalu calon pemimpin tuh dilihat dulu rumah tangganya. Kalau rumah tangganya baik, layak jadi pemimpin. Maka baginda mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu yang baik pada keluargamu. Dan aku adalah terbaik pada keluargaku. Karena yang di benaknya yang dipikirkan adalah justru profil-profil keluarga yang bukan keluarga Rasul. Kebanyakan keluarga nggak beriman. Makanya kata baginda apa? Kullu umati, seluruh umatku pasti masuk surga loh. Kullu umati yadkhulunal jannah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau tuh. Sahabat kan berkata, "Qalu man aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang nggak mau ya Rasul? Nggak sedikit wanita bekerja di luar karena permintaan suami. Tapi bukan itu sebenarnya. Kebanyakan justru perempuan belum menikah sudah bekerja. Bahkan ada syarat kalau dia menikah dengan suami harus mengizinkan saya bekerja. Oh iya. Ada juga yang begitu ya. Banyak juga. Iya benar. Makanya kondisi yang terjadi hari ini kita saksikan karena banyak orang lemah dari sisi pemahaman agama. Maka yang didepankan dalam bangun rumah tangga selera. Apa yang dia mau. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati semua instruksi Allah. Nanti Allah berikan keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, satu kata yang kemarin masih teringat pada podcast sebelumnya itu bahwa dalam kehidupan kita tuh learning by doing, sahabat MK ya. Belajar sambil terus dilakukan. Tidak kemudian belajar dulu sampai ilmunya dapat, akhirnya jadi nggak action, sahabat MK. Bener nggak Bang kemarin Bang? Betul sekali. Tapi tidak hanya itu, sahabat Kang Dery ya. Ada juga kata cinta. Nah, cinta ini memberi bukan menuntut. Nah, itu menarik juga tuh sahabatnya. Bukan tarik menarik juga ya? Bukan tarik menarik juga. Tarik menarik. Nah, kita coba sambung ya obrolannya ya. Betul. Pak ya. Sama narasumber kita Ustaz Darlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi Ustaz. Ngobrol lagi Ustaz. Alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah dari sahabat MK antusiasnya luar biasa, Masya Allah sahabat MK yang menantikan konten selanjutnya juga insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan hadirkan lagi ya sahabat MK hari ini perbincangannya dengan Ustaz Darlis. Alhamdulillah. Ustaz, kita ngobrol lagi tentang seputar berumah tangga, seputar problematika dalam kehidupan pernikahan gitu ya Ustaz. Karena teman saya masih mau belajar katanya Ustaz. Masih belajar aja terus. Kan learning by doing. Kalau dia belum doing ya belum nggak learning gitu. Betul Ustaz. Apa Ustaz masih belajar tapi belum memulai nih Ustaz. Karena gini, memang dalam prakteknya kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim ya, dari Kang Dafa ya, itu motivasi Allah, pengarahan Allah sangat tegas. Ya malu. Malu. Iya, kerjain. Iya. Kerjakan. Karena memang kita adalah kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Bukan apa yang dimaunya. Iya, karena dia akan ketika belum jadi action nggak bernilai apapun. Kalaupun nilainya satu lah, niat baik gitu kan. Iya. Ya kan, kalau kita bacakan hadis Rasul kan, betul. Punya niat baik aja udah dapat satu kebaikan. Satu gitu kebaikan. Kan. Tapi kalau diramalkan 2 kan gitu. Iya. Nah makanya motivasi Allah adalah dalam Al-Qur'an Karim, fakul i'malu. Katakanlah ya Muhammad kepada orang beriman, i'malu. Berbuatlah. Gitu loh. Dan perbuatannya ya sekecil apapun perbuatan. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya, yang penting dilakukannya.
Makanya Allah mengatakan la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah nggak pernah menyia-nyiakan sedikit pun amalan yang dikerjakannya. Sekecil apapun tetap jadi catatan kebaikan kita. Apalagi kalau itu banyak. Ya. Yang jadi masalah cuman teori doang. Tidak dikerjakan. Ya, gitu. Iya. Ini dalam rangka sambil dikerjakan, San. Dan kan ya. Baik. Sekalian. Ustaz, ini kita coba akan mengupas juga lagi rame tentang berkeluarga. Ternyata banyak problematikanya. Ternyata setelah ditelusuri katanya, Ustaz, memang dalam berumah tangga itu ada satu hal yang nggak dijaga katanya, kaitan dengan fitrah dalam berumah tangga. Nah ini seperti apa, Ustaz, kaitan dengan fitrah berumah tangga? Kalau kita lihat fitrah itu dalam Al-Quran Allah sebutkan kan, coba buka suratnya, surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30 Allah mengatakan dengan sangat tegas itu, ya, bahwa Allah ya fa'akim wajhaka lidin hanifah, ya, hadapkanlah wajahmu pada agama ini. Ya. Wajah di sini adalah seluruh potret kehidupan kita, ya, seluruh aktivitas kita. Gitu. Hadapkanlah wajahmu pada agama ini. Jadi sebenarnya rujukan kita itu adalah Al-Islam. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bagimu agamamu. Dan Allah cukupkan nikmatnya juga. Wa raditu lakum Islam madinah. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Dalam artian agama, cara hidup. Dan disitulah rujukan kita, peta kita, petunjuk kita, bagaimana kita hidup berdasarkan petunjuk Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim tentang bagaimana Allah menyampaikan tentang baginda yang ketika belum diangkat menjadi Rasul, dia nggak tahu apa-apa. Kata Allah, "Bakun tata derimal kitab walal iman." Kamu dulu sebelum ini nggak tahu apa-apa tentang kitab, nggak tahu apa tentang iman kepada baginda. Begitu diangkat jadi Rasul, luar biasa. Ya itulah di balik belakangnya baginda lah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kabar, yang memberikan bimbingan, yang memberikan semuanya. Betul. Sehingga Rasul menjadi orang yang luar biasa, gitu loh. Allah katakan langsung, innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah kepada baginda. Sesungguhnya engkau innaka latahdi, menjadikan inspirasi, petunjuk menuju jalan yang lurus kepada manusia, membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Itu Pak Allah melalui apa? Al-Quran. Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Yang demikian itu kami wahyukan kepadamu ruhan. Menarik ini, Allah menggunakan kata ruhan, padahal kita ketahui yang diwahyukan Allah kepada baginda apa? Al-Quran. Tapi Allah menyebutnya ruhan. Karena ruhan bisa maknanya spirit, bisa maknanya semangat. Bisa maknanya mentalitas. Jadi kalau Quran dipegang teguh kepada orang-orang yang yakin dengan Quran, dia akan punya mentalitas yang hebat. Kenapa? Ada petunjuk. Min amrina, dari perintah kami, kata Allah. Lanjutannya, makunta tadarkir. Kita bukanya, coba buka suratnya. Surat 42 ayat 52, baca Kang Dafa. Biar teman-teman juga bisa buka. Maka yang punya Quran, 42 ayat berapa Ustaz? Ayat 52. Ayat 52. Ya. Ketemu? Sudah. Sok dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, yaitu Al-Quran tersebut, dan juga apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing, yaitu manusia, kepada jalan yang lurus. Lihat. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran. Makanya baginda mengatakan, telah kutinggalkan 2 perkara. Yang berpegang tuh pada 2 perkara itu akan selamat apa? Dunia, akhirat. Seluruh kehidupan itu. Iya. Sekarang rumah tangga ada di mana? Kehidupan dunia bukan? Dunia. Apalagi? Semuanya ada dalam kehidupan dunia. Kenapa? Berpegang pada 2 hal itu akan selamat dunia akhirat, kata baginda. Termasuk dalam berumah tangga. Makanya peran-perannya, ya, secara kalau rumah tangga ada suami, ada istri, ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada juga. Dalam hadis Rasul, apalagi? Ya. Dengan contoh profilnya, ya baginda Rasulullah, keluarga Rasulullah. Kan pertanyaan sederhana di rumah tangga sekarang ini, jadi Rasul itu keluarganya rujukan dia dalam hidup. Ya. Kan kebanyakan apa? Rujukannya. Konsep dari Barat ya. Yang memang contoh profilnya nggak beriman keluarga yang dibangun. Tapi secara keilmuan mungkin oke lah kita anggap ya, sekarang manusia kan. Iya. Tapi kan berbeda beriman dengan tidak beriman dari sisi pola kehidupan juga nggak sama. Iya benar. Justru yang terjadi sekarang ini kita perhatikan mereka bangga dengan kehidupan yang disebut dengan sekuler. Iya. Cok, kalau bicara sekuler apa yang terjadi? Para istri keluar rumah, bertebaran di luar. Para bapak jadi di imah gitu. Iya. Sehingga akhirnya saya ngobrol sama beberapa bujangan-bujangan, saya nanya gitu tentang konsep dia masa depan dia tentang rumah tangga. Calon istri bagaimana dicari? Gitu. Yang sudah bekerja. Kenapa? Biar bisa bantu ekonomi. Ini kan nggak salah, memang nggak salah bisa ngebantu ekonomi, tapi bukan begitu cara orang beriman berpikir. Oh, baik. Cara orang beriman berpikir kata Allah apa? Dalam membangun keluarga, jangan takut kelaparan, jangan takut anak istrinya mati. Tidak. Kenapa? Yang memberi rezeki siapa? Allah. Itulah yang nggak pernah diperhatikan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kamu. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan tuh. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Dengan redaksi yang dibalik. Kami yang merizki mereka dan juga kamu. Kami yang merizki kamu dan juga mereka. Begitulah bahasa Allahnya. Artinya urusan Allah kalau dapat rizki. Tugas kita apa? Ikhtiar. Beramal. Dan kalau kita lihat konteksnya secara baginda ngarahin, ya laki-laki lah yang mencari nafkah. Sehingga muncullah istilahnya fitrahnya laki-laki adalah mencari nafkah. Padahal bukan fitrah, kewajiban. Perbedaannya di mana Ustaz? Bahkan dalam kita sebagai hamba Allah ada kewajiban dan hak. Nah, kewajibannya seorang suami mencari nafkah. Gitu loh. Seorang istri menjaga harta suaminya. Yaitu gunakan ke hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarga itu agar muncul keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, sekarang yang terjadi nggak begitu. Para laki-laki nyari istri yang sudah bekerja dengan harapan bantu ekonomi. Akibatnya apa? Kewajiban yang pokok terabaikan itu mendidik anak. Anak dititipin ke sekolah, pesantren gitu kan. Dia kerja karena sibuk dua-duanya. Ya kan? Tapi yang paling penting tidak boleh saling menyalahkan. Yang terjadi karena capek saling menyalahkan. Harusnya ini peran suami, harusnya ini peran istri.
muncullah istilah, akhirnya pengen ada suatu pemahaman bagaimana kalau semua suami istri kembali ke fitrahnya. Kan begitu akhirnya muncul. Iya. Iya, betul. Padahal yang intinya nggak mau capek dua-duanya. Itu masalahnya. Sebenarnya itu masalahnya ya. Enggak, makanya nikah itu sebenarnya kan kesepakatan. Iya. Makanya akad kan, Iya. ada perjanjian, ada, iya kan? Akad nikah itu kan perjanjian, itu kan, suka dan duka. Iya nggak? Nah artinya ketika ada persoalan selesaikan bersama, maka munculkanlah surok di situ. Cuman untuk bisa surok kita mesti hafal dulu musyawarah itu adalah punya ilmunya dulu. Itu apa? Yang namanya musyawarah, salah satu kaidah musyawarah saling menghargai pendapat, bukan ngotot. Kan yang terjadi diskusi dengan pasangan tapi dia merasa sebagai pemimpin, dia ngotot gitu loh. Akhirnya istrinya juga percuma ngasih jawaban. Kenapa? Ya nggak ditanggapi. Nggak ditanggapi. Iya. Jadi rame gitu loh. Makanya kita mesti hafal kaidah-kaidah musyawarah gitu kalau kita berpikir untuk makan rumah tangga, karena rumah tangga itu ternyata item terkecil dari sebuah negara. Item terkecil dari peradaban. Sebelum kita bikin peradaban yang besar. Makanya kenapa pemimpin di zaman Islam setelah Khulafaur Rasyidin itu selalu calon pemimpin tuh dilihat dulu rumah tangganya. Kalau rumah tangganya baik, layak jadi pemimpin. Maka baginda mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu yang baik pada keluargamu. Dan aku udah terbaik pada keluargaku. Makanya baginda begitu berani mengatakan kalau Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia yakin Fatimah nggak akan pernah mencuri. Karena sudah dididik dengan benar. Dan selalu mengantung harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi baginda innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dia menjadi pembimbing supaya manusia untuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Nah, ini rujukan kita harusnya gitu dalam berumah tangga, dalam apapun konteks kehidupan di dunia. Makanya zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa awal surat Al-Baqarah itu dulu? Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena banyak orang meragukan Al-Quran. Landasannya berarti maksudnya. Iya. Akhirnya dia nyari rujukan selain Al-Quran. Ditambah lagi banyak rumah tangga yang salah satu pasangannya atau dua-duanya belum bisa baca Quran. Bagaimana kan dapat rahmat dan barokah dari Allah? Sehingga yang terjadi tadi, memang bagus kesana kita ingin kembali kepada fitrahnya, peran suami, peran istri, tapi ternyata bukan itu latar belakangnya kenyataan. Gak mau capek, gak mau repot. Iya. Tadi perlu ada diskusi juga Ustadz ya terkait dengan pemetaan peran tersebut begitu ya Ustadz ya. Terlebih lagi kalau misalnya di dalam sebuah keluarga juga seringkali menjumpai begitu Ustadz, ada juga yang mungkin yang dalam keluarganya itu tidak sempurna, dalam artian istrinya ataupun juga suaminya tidak ini. Iya, makanya kan kenapa baginda menganjurkan menikahlah dengan orang yang memiliki apa? Agama. Betul. Karena kalau orang yang paham agama, dia akan tahu posisi dan aktivitas kewajiban dan haknya gitu. Yaitu sebagai seorang suami ketika dia sudah menikah, sebagai seorang ayah ketika dia punya anak, sebagai seorang anak ketika dia memang masih ada orang tua. Kan semua dalam kitab kita. Makanya kenapa kata Rasulullah orang menikah tuh yang pertama karena kecantikannya, kedua karena hartanya, ketiga karena keturunannya, yang keempat karena agamanya. Apa kata Rasul? Carilah karena agamanya. Kenapa? Menyelamatkan kamu, menyelamatkan. Nah sekarang orang secara umum nikah apa ini lihat? Cantik dan tampan, kaya, keluarga terhormat. Siapa keturunannya begitu ya. Baru kemarin ada yang cerita, saya seorang istri yang baru menikah, belum lama sih, punya anak 2 gitu. Tapi suaminya udah ngeluarin kata talak mulu, sampai dia udah pindah ke rumah dijemput sama suaminya, bercampur lagi gitu loh. Ya mungkin talaknya talak 1,
Ya kalau talak satu kan ya begitulah rujuknya, langsung bawa pulang aja gitu. Nah begitu. Nggak lagi. Karena dia awalnya dia ingin dapat istri yang paham agama, maka pakai kerudung. Sementara dianya nggak sholat, bahkan judol gitu kan. Iya, bahkan ya itu suka nonton film yang nggak bener gitu. Tapi anehnya disuruh balik mau aja dia gitu. Yang wanita ini. Terus dia minta saran. Ya saya bilang namanya ustadz ya cuma pendapat. Iya. Karena pendapat ustadz bisa berbeda-beda. Tapi kalau mau mantap ya datanglah ke Kementerian Agama, karena lembaga dia punya wewenang untuk memutuskan. Gitu loh. Datanglah ke sana. Kalau saya saran saya mendingan bubar. Kenapa? Ya nggak bisa diharapkan dengan suami yang nggak sholat, judol. Coba. Berarti peran Qawam sebagai suami juga sudah hilang gitu ya? Bukan masalah Qawamnya nggak jalan, karena pemahaman agamanya nggak ada. Dasar tadi agama ya, tadi. Iya, keimanannya. Keimanannya. Kalau orang beriman cuma satu iman itu. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu samina wa ta'ana. Kemana? Ke Allah, ke Rasul. Ya. Kan problem terjadi itu ketaatan pada Allahnya bermasalah, ketaatan pada Rasulnya juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena nggak tahu harus ngapain kepada Allah, nggak tahu harus ngapain kepada Rasul. Kenapa? Karena blank. Bahasa lainnya bodoh dari agama. Blank, iya. Iya. Karena yang di benaknya yang dipikirkan adalah justru profil-profil keluarga yang bukan keluarga Rasul. Kebanyakan keluarga nggak beriman. Mereka kata bagian apa? Kullu umati, seluruh umatku pasti masuk surga loh. Iya. Kullu umati yadkhulunal jannah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau tuh. Sahabat kan berkata, "Qalu man aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang nggak mau ya Rasul? Iya. Orang yang tidak taat pada Allah, orang tidak taat padaku. Dua. Tidak taat pada Allah, tidak taat padaku. Orang yang tidak taat cuma satu kuncinya, nggak beriman. Tidak beriman. Karena tadi kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu samina wa ta'ana. Coba kita lebih perdalam kasus-kasus rumah tangga yang terjadi. Cek ketaatan pada Allahnya, cek ketaatan pada Rasulnya. Maka muncullah KDRT segala macam ikutan-ikutannya. Kalau tadi kembali pada kasus tadi. Iya. Misalkan perempuannya itu merasa bahwa oh ini mungkin jadi ladang ladang saya di dunia untuk bisa ibadah, bisa membersamai suami, mungkin harapannya bisa berubah atau seperti apa Ustaz kalau ada pemikiran kayak gitu Ustaz? Bagus, karena itu pemahaman agama. Iya. Iya kan, karena semangatnya semangat dakwah. Ya kan, dia ingin masuk surga bersama suaminya, bersama anaknya, maka muncullah kesabaran. Kan kunci dakwah itu sabar. Sok baginda dibilang orang gila, dibilang tukang sihir. Betul. Marah nggak Rasul? Tidak, malah memberikan kebaikan ya. Karena berdakwah. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat Taghabun ayat 14, bisa dibuka Kang Diri. Taghabun ayat 14. Dibaca Kang Diri. Surat Taghabun ayat 14. Coba perhatikan. Taghabun ayat 14. Ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, kata Allah apa? Pasangan bisa jadi musuh.
Ya kan? Iya. Dengan anak juga bisa jadi musuh. Tapi kata Allah apa? Arahan Allah. Maafkan. Apalagi santunin. Apalagi ampunkan. Itu arahan dari Allah tengah tegas. Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Yang terjadi kan selama ini kenyataan emosi yang main. Laki-laki merasa dia masih bisa muda, segala macam, bisa nyari lagi yang baru. Yang perempuan juga nggak sama. Siapa takut? Saya udah bisa nyari duit kok. Sok bubar. Apa takut? Tapi terkadang Ustadz, mohon izin, ada juga yang ketika hal tersebut terjadi begitu kepada keluarga tersebut akan menitik keberatan karena ada anak begitu, kasihan pada anak. Nah ini juga seperti apa gitu? Ya jadi terjebak dia. Apa? Terjebak buat dosa. Karena mementingkan anak, nggak taat sama suami, dosa. Kenapa dia nggak cerai? Karena ada anak. Tapi suaminya minta dilayanin, nggak mau. Dalam Al-Quran disebut apa? Nusus, pembangkangan. Berat itu ya kalau. Iya, karena pemahaman agamanya. Iya. Cok, dapat mikir tuh lihat. Iya, betul. Karena seringkali seperti itu, Ustaz, banyak kasus yang beredar seperti itu. Gitu. Ya, istri taat sama suami atas perintah siapa? Harus Allah. Perintah Allah kan? Betul. Kalau dia nggak taat sama suami, berarti dia nggak taat sama siapa? Sama Allah. Kenapa ngelihat Allahnya? Tapi yang dipikirkan perasaannya. Karena kesel, lagi marah. Ini kalau nggak karena anak sih mah udah selesai nih. Kan begitu bahasanya. Ya udah selesai aja. Iya. Kalau kembali ke akarnya, Ustaz, itu kan tadi mungkin ada. Karena tadi pemahaman agamanya. Ya. Akibatnya dia nggak memerankan perannya masing-masing. Iya. Muncullah istilah tadi, pengen kembali kepada fitrahnya. Nggak sedikit wanita bekerja di luar karena permintaan suami. Tapi bukan itu sebenarnya. Kebanyakan justru perempuan belum menikah sudah bekerja. Bahkan ada syarat kalau dia menikah dengan suami harus mengizinkan saya bekerja. Oh iya. Ada juga yang begitu ya. Banyak juga. Iya benar. Iya. Karena ada kasus cerita seorang suami istri. Suaminya berkata begini, saya nggak lanjutin S2 karena mau nikah dengan dia. Saya berhenti bekerja karena menikah dengan dia. Saya bla 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 karena menikah dengan dia. Bla 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 karena menikah dengan dia. Kesannya apa? Dia untuk menunjukkan bahwa dia berkorban. Iya. Jadi suami itu merasa apa akhirnya? Mendengar cerita kayak begitu. Merasa apa dia? Ada rasa iba gitu ya? Bukan, merasa bersalah. Bersalah. Oh iya, karena saya dia nggak berkembang karirnya karena menikah dengan saya. Jadi ketika dia tidak dapat kebahagiaan, janganin salahin saya, salahin dia dong. Kan saya udah berkorban buat dia. Iya. Kenapa dia nggak berkorban untuk saya? Nuntut akhirnya. Iya. Dan akhirnya suami ingin mendapatkan sesuatu yang membuat dia bisa tenang dalam bekerja, yang membuat dia bisa tenang dalam aktivitas di luarnya dari istrinya, nggak dapat. Iya. Dia berhubungan dengan wanita lain, yang itu dapat di situ. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena saya pernah baca dalam sebuah media massa di Bandung terkenal kan, media massa terkenal. Itu ada setiap hari Minggu tuh koran itu di halaman berapa itu ada romantika keluarga. Nah di situ dikisahkan suami istri yang ganteng dan cantik, luar biasa, sampai masyarakat mengatakan pasangan ideal. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Baru 6 bulan berumah tangga, suaminya berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya. Saya baca penasaran. Ternyata kenapa? Sang istri itu sudah biasa dengan wajah cantik dan wajah ganteng. Karena emang keluarganya cantik-cantik dengan ganteng. Jadi kegantengan itu hal yang biasa. Sementara suaminya dia yang paling ganteng di keluarganya. Maka dia butuh penghargaan, eksistensi akan kegantengannya.
nggak didapatkan dari istrinya, didapat dari pembantunya. Pembantunya, wow bapak. Nah, mikirlah. Waduh. Baik. Makanya kalau dia punya pemahaman agama yang mantap, ya kan, dia akan bertahan. Kenapa? Lanjutan ayat 15-nya baca Der. Lihat baca 15-nya. Ayat 15-nya. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Allahu Akbar. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Lihat kata Allah apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Ujian. Dan Allah mengatakan wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah balasan yang terbaik gitu loh. Intinya apa? Bersabar. Bukan bubar. Dipertegas lagi dalam ayat 16-nya. Baca Kang Dery 16-nya. Lebih tegas lagi, lihat. Ayat ke-16-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqashuhha nafsih faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu. 3 hal yang Allah harus aktifkan pada diri kita. Dengarlah. Maknanya bisa banyak ini. Ya mendengarkan pasangan kita juga, keluhan-keluhannya, mendengarkan apa arahan dari Rasul, mendengarkan apa perintah-perintah Allah, wa atiu, taat pada Allah dan Rasul, wa anfaku, ya wa anfiku. Kenapa Allah mengatakan wa anfiku khairan li ampusikum? Berinfaklah yang baik untuk dirimu sendiri. Kenapa ada kata untuk dirimu sendiri? Karena sebenarnya kita berbuat baik itu untuk diri sendiri. Itu. Tetapi kalau kita lagi marah, bisa nggak berbuat baik sama orang yang kita marahi? Tidak. Catat itu. Tidak ya. Iya, betul tidak. Makanya Allah bahasakan, berbuatlah, berinfaklah, bersodakolah untuk dirimu sendiri. Artinya kalau kita berbuat baik sama orang yang kita marahi, itu sebenarnya bukan buat dia yang kita marahi, buat diri sendiri. Kembali ke kita sebagai amal ibadah. Itulah dia. Maka Allah katakan wa may yuqassuha nafsihi, siapa yang bebas dari rasa pelit, faulaika humul muflihun. Itulah mereka orang yang beruntung. Jadi kondisi keluarga yang seperti itu, kalau dia sikapi dengan sesuai dengan arahan dari Allah dan Rasul, mudah-mudahan Allah berkahi. Terlepas apakah dia akan bertahan, terlepas dia akan berpisah, tapi dalam keadaan kondisi semuanya terkebaikan gitu loh. Kayak tadi kan kisah dia ingin bertahan karena anak, tapi nggak baik. Kenapa? Nggak taat sama suami? Harusnya karena Allah gitu ya. Tuh, kan saya pernah ada seorang mahasiswi curhat sama saya, dia benci sama ibunya. Saya tanya, kenapa benci sama ibu kamu? Karena selama 16 tahun bapak dicuekin. Bahkan ketika bapak sakit, gak pernah nengok sekalipun nengok bapaknya. Bahkan sampai bapaknya meninggal, gak ikut hadir dalam pemakaman juga. Loh kok bisa gitu? Dendam dia. Karena bapaknya menikah lagi. Ketahuan sama dia, akhirnya dia minta maaf, mau diceraikan gitu. Dan apakah ibunya mau minta cerai juga akan diladenin gitu. Ternyata dia gak mau minta cerai. Yang diceraikan yang keduanya. Ternyata dia gak mau cerai, kenapa? Ingin balas dendam. Selama 16 tahun dia gak pernah taat sama suaminya. Sehingga anaknya benci sama ibunya. Saya cuma bisa bilang ke dia, kalau kamu benci sama ibu kamu, kamu gak ada beda dengan ibu kamu. Kenapa? Benci sama ibu kamu. Seperti ibu benci sama bapak kamu.
Apa bedanya kamu? Kelakuan sama berdua. Kenapa? Marah. Iya. Sehingga tidak berbuat Kebaikan. Padahal sebagai seorang anak harusnya apa? Birru walidain. Bahkan ketika orang tua menyuruh pada tindakan maksiat, tidak taat, tapi tetap pergauli dengan ma'ruf, dengan baik. Wa in tuti kan gitu kan. Jika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, fala tuti, tidak ada ketaatan baginya. Tapi tetap pergauli mereka dengan ma'rufah, dengan kebaikan, dengan harapan bisa masuk Islam atau bisa berubah jadi orang baik. Nah, yang terjadi dalam konflik rumah tangga itu kebanyakan adalah tadi ingin cari siapa yang benar, ingin cari siapa yang menang, bukan ingin menjadi orang yang soleh dan soleha, ingin jadi orang baik. Seperti ini juga Ustadz, mohon izin juga ketika dalam sebuah rumah tangga gitu hadir juga ada salah satu baik itu peran istri atau suaminya tidak optimal tadi gitu Ustadz. Apakah ini bisa digantikan juga dengan salah satunya? Semisal ketika tidak ada peran ayah dalam keluarga begitu. Nah, bagaimana seorang ibu, seorang istri begitu memberikan pemahaman kepada anaknya Ustadz? Kalau orang tuanya udah paham agama, maka peran-peran itu nggak akan hilang walaupun tidak ada kehadirannya. Secara fisik gitu ya. Ya, contoh Nabi Ibrahim dengan Ismail 14 tahun nggak ketemu. Iya, betul. Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub sampai besar nggak ketemu dengan bapaknya, sampai jadi orang baru dia ketemu bapaknya, Nabi Yakub. Dia jadi budak. Saya coba dari kecil tuh. Nabi Isa alaihissalam nggak punya bapak. Tapi karena ibunya memang orang-orang soleh, hamba-hamba Allah, peran itu dimunculkan. Kalau dalam pelaksanaan Ustadz zaman saat ini begitu Ustadz. Nah, ini bagaimana dalam penerapannya? Ya, makanya kondisi yang terjadi hari ini kita saksikan karena banyak orang lemah dari sisi pemahaman agama. Maka yang didepankan dalam bangun rumah tangga selera. Apa yang dia mau. Tidak berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, dari contoh baginda. Ditambah lagi Allah berikan prem, Allah berikan ruang. Fattakullah mastata'tum. Ada seorang istri yang curhat sama saya waktu pengajian umum. Dia bilang, saya nggak rela suami saya masuk surga. Sampai kapanpun saya tidak ridho kalau suami saya masuk neraka. Kayaknya keren ya. Kayaknya istri, keren banget nih. Luar biasa cinta keluarga. Sok coba bicara tentang dia dengan Nabi Nuh. Lebih mulia mana? Nabi Nuh. Tapi Allah putuskan istrinya masuk neraka. Nabi Nuh rela nggak? Wallahu a'lam bishawab. Kan udah keputusan Allah, ya dia udah ridho dengan putusan Allah. Karena wilayah dia bukan wilayah hasil, wilayah dia wilayah ikhtiar. Maka sampai menjelang kematian anak istrinya, dia masih tetap berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmat. Detik-detik terakhir bisa jadi mereka meninggal dalam keadaan beriman. Harapan. Artinya kalau orang yang memang tidak main emosi berdasarkan agama, nggak pernah mengenal kata menyerah dalam membangun rumah tangga. Kebanyakan orang merasa gagal karena ingin cepat dapat hasil. Instan semua. Akhirnya yang terjadi bukan mengevaluasi diri, menyalahkan pasangannya, menyalahkan keluarganya. Maka muncullah istilah, yuk kita belajar yuk biar kita kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya agama bener maksudnya itu. Kang Dera, Kang Deri, Kang Dafa, sebenarnya Ustaz. Ini Ustaz, ada mungkin kasus-kasus yang seringkali terjadi juga di keseharian dalam rumah tangga Ustaz ya. Dan kadangkala tadi kalau kembali kepada fitrah, bicara tentang fitrah, itu suami itu kan qawwam tadi disebutkan ya, pemimpin gitu ya. Kewajibannya begitu ya. Dan perlakuannya apakah istri juga perlu memperlakukan suami itu sebagai qawwam gitu, pemimpin.
ada istilah-istilah kayak sekarang tuh kan kayak susis gitu Ustaz. Suami takut istri karena istrinya lebih galak misalkan, sehingga suami tidak diposisikan sebagai qawwam. Nah itu seperti apa Ustaz? Karena gini, mereka tuh selalu mengikuti apa kata orang. Oh, kembali lagi apa kata orang. Ya, iya. Bukan berdasarkan petunjuk Allah. Iya. Coba buka suratnya Dafa. Surat 6 ayat 116. Saya minum dulu ya, boleh ya? Ya, boleh Ustaz. Kita nggak ada minum Bang. Bener, setelah ini minum ya. Nasib kita berbeda. Nasib kita berbeda. 116. Harus 16 baca. So. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka belaka, dan juga mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, ya di luka. Mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah yang lurus, dari petunjuk Allah Quran. Kenapa? Yattabi'una ila zanna, karena yang mereka ikuti hanya prasangka, prediksi, analisa, survei. Coba kalau kita berpikir dengan keimanan, nggak ada sesuatu yang terjadi selain izin Allah. Maka kita gantungkan pada Allah yang punya izinnya. Artinya pengalaman orang lain belum tentu dialami oleh kita kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Nah, kenyataan realita kita selalu terpercaya dengan hasil analisa, hasil prediksi, hasil survei. Itu kan susis itu kan muncul karena sebuah lagu. Terus kita pikirkan terus, bener ya ada susis. Iya. Termindset gitu saya. Iya. Karena dia bikin lagu itu berdasarkan penglihatan dia dari kasus-kasus rumah tangga. Ada ya suami kayak gini ya, susis kan begitu. Suami sieun, istri. Itu kan kesimpulan dia kan, prediksi dia kan, analisa dia kan. Kata Allah begitu. Iyattabi'una ila zan. Mereka mengikuti kecuali hanya dengan prasangka, dan ternyata kata Allah, inhum illa ya rusul. Ternyata mereka menyebarkan berita kebohongan. Karena hasilnya terserah Allah, bukan hasil sesuai dengan prediksi, walaupun banyak memang sesuai dengan prediksi kejadian. Tapi bukan itu kunci kita sebagai orang beriman. Nah, ini yang sering terjadi. Apa? Kita mengabaikan petunjuk kita. Bagaimana kita akan kembali ke fitrahnya, sementara arahan dari agama kita kan, lihat di ayat 30 tadi. Fatrullah, fitrah Allah itu tidak berubah sekalipun, sesuai dengan agama ini. Makanya kalau kita menjalankan agama Islam, itu sebenarnya semuanya akan dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan fitrahnya. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Lanjutnya apa? Fatrallahu lati fatarana sa'alaiha. Begitu. Karena fitrah Allah itu nggak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Maksudnya agama ini. Agama Islam. Tapi kebanyakan manusia nggak menyadari. Kenapa? Ya agamanya pelengkap, bukan sebagai rujukan, bukan sebagai peta hidupnya dia. Pisahkan agama, ini urusan dunia nih, bukan urusan agama. Begitu seringkali orang mengatakan. Sehingga akhirnya ada seorang ulama, saya baca dalam sebuah kitab, sangat tidak fair katanya. Masalah yang muncul bukan dari Islam, minta cari solusi dari Islam. Karena sumber masalahnya bukan dari Islam, kata dia begitu.
Padahal tadi kan Islam adalah solusi kan itu. Betul. Ini kan pendapat ulama boleh-boleh aja kan pendapat. Iya. Dan pendapat itu ya ada yang berbeda, maka nggak silakan. Asal jangan saling menuding kan gitu. Iya. Ya kan. Kan banyak sekarang udah kasus menuding gitu loh. Dianggap yang ini salah pendapatnya. Iya. Dengan bahasa-bahasa muncul cocokologi gitu. Iya. Iya. Dia juga mencocokkan juga sarua sebenarnya, cocokologi juga sebenarnya. Tanpa dia sadari berdasarkan dalil yang ada, kita lihat fenomena alam, itu cocokologi bukan? Iya, mencocokkan Halo, juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cocokologi juga. Iya, cuman kesimpulannya nggak sama. Ya hormatilah. Ternyata hasil kesimpulan nggak benar. Nama juga tadi kan prediksi, analisa, kan begitu. Iya. Maka tetap berpegang pada petunjuk Allah. Keputusannya, kepastiannya terserah Allah. Itu yang membuat kita bisa survive. Makanya ketika berumah tangga, serahkan hasilnya kepada Allah. Kita apa? Ikhtiar berbuat baik. Kalaupun suaminya belum berubah, istrinya belum berubah, terus dia perankan itu semua pada dirinya, kebaikan buat dia. Tadi apa? Wa amfiku khairan li anfusikum. Sehingga yang akan terjadi, orang-orang yang muncul lah orang-orang yang punya daya tahan yang kuat. Bertahan dengan situasi itu sebagai sebuah solusi untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dengan situasi apapun. Karena hasil urusan Allah. Makanya jangan ada pengklaiman suami yang hebat, istri yang hebat, bapak yang hebat, ibu yang hebat, keluarga hebat. Boleh nggak mengklaim begitu? Nggak, silakan. Itu kan urusan manusia. Pada hakikatnya adalah kemenangan dari Allah. Keberhasilan milik Allah. Maka syukurilah. Makanya kalau kita bersyukur dengan benar, dia pasti akan melakukan do the best. Semua perbuatan do best. Suka aja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Terus lakukan yang terbaik. Best. Kenapa? Karena punya satu karakter, never give up. Orang yang sudah mulai curhat tentang keluarganya, orang yang mulai mengeluhkan tentang keluarganya, ingin kembali ke fitrahnya, itu orang yang sebenarnya sudah ingin menyerah. Ingin menyerah ya? Iya. Ujung-ujung apa sih? Bubar aja, sekalian bubar. Boleh nggak? Pilihan. Iya. Mau bertahan? Enggak. Mau nggak bertahan? Tapi dengan kebaikan semuanya, begitu loh. Karena memang diberikan ruang oleh Allah untuk bercerai. Karena sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bertahan dengan dia, aku akan menjadi melakukan tindakan kekufuran. Kata Rasul, kembalikan maharnya, bubar. Karena kalau dia bertahan dengan sahabat itu, yang terjadi kekufuran. Apa kekufuran? Ya nggak taat sama suaminya. Maka dikembalikan maharnya. Kecuali kalau suaminya memaafkan akan tingkah laku istri kayak begitu, dia nggak persoalkan, nggak ada masalah. Walaupun orang mengatakan keluarga nggak harmonis. Siapa sih keluarga yang nggak ingin nggak harmonis? Nggak ada kan? Iya. Semua ingin Harmonis. Apalagi orang beriman, kawan, pasti ingin harmonis. Apalagi dia ikut pengajian, pasti ingin harmonis. Cuman hasilnya urusan siapa? Allah. Tugas kita apa tadi? Ikhtiar aja. Kalau indikatornya harmonis itu seperti apa, Ustadz? Karena boleh jadi ada kekurangan tadi begitu ya. Peran dan fitrahnya sendiri seperti apa begitu? Kadang-kadang kita memaksakan istilah harmonis itu dengan kondisi-kondisi apa yang kita mau. Iya. Tapi kalau kita memahami peran kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri, kenapa? Ulama menganjurkan pada orang tua yang punya anak perempuan, nikahkan anakmu dengan laki-laki soleh. Iya. Kenapa? Kalaupun laki-laki soleh tidak mencintai anakmu, dia tidak akan menyakiti anakmu. Harmonis nggak tuh rumah tangga? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada cinta? Harmonis selama ridho tadi. Waalaikumsalam. Iya, makanya itu anugerah dari Allah. Makanya jangan honeymoon. Kan udah dibahas itu. Iya, betul. Honeymoon harusnya apa?
Live. Honey live. Di live. Jangan bulan madu cuma sebulan doang. Iya, selamanya honey. Honey ever, what apa? Pokoknya ever lah. Forever. Iya, makanya kita nggak bisa mengklaim keluarga itu harmonis atau tidak harmonis. Yang paling penting selama dia beriman, selama dia komitmen dengan Allah, kebaikan. Kenapa? Kalau kita berkata begitu, bagaimana dengan keluarga Nabi Nuh? Gagal dong. Iya. Bagaimana dengan keluarga Nabi Lut? Gagal dong. Padahal dia memerankan perannya masing-masing dan sukses dia memerankan perannya. Bagaimana jadi seorang suami yang bersabar dengan istri yang kayak begitu? Bagaimana jadi seorang bapak punya anak yang kayak begitu? Iya. Kan itu clue-nya gitu loh. Betul. Kok udah mulai capek. Nah itulah akhirnya yang terjadi keluhan gitu. Keluhan. Boleh ngadunya ke Allah saja, jangan ke sosmed. Nah iya betul. Menambah masalah baru ya Ustaz ya. Kalau ke sosmed. Iya, Itu Kang Dery, Kang Dava. Setiap keluarga tuh unik Ustaz ya. Iya. Dengan ujiannya masing-masing dari Allah. Betul. Dengan ujian masing-masing dari Allah. Nah, ada mungkin satu hal juga ini, apakah fitrah dalam berumah tangga atau seperti apa juga Ustaz. Kalau dalam berumah tangga itu sebetulnya baiknya kita tuh utuh sebagai satu keluarga aja, atau misalkan kadang-kadang ini kan kalau keluarga baru terusus ya, ada hal-hal yang kadang apa ya, kalau bisa dibilang intervensi gitu dari orang tua. Itu sejauh mana fitrahnya keterkaitan sebuah rumah tangga itu dengan orang tua masing-masing? Kan masalahnya begini, kalau kita bicara ideal, semuanya ideal dong, ya kan? Pasti akan terjadi kalau ideal, benar nggak? Iya. Sebagai anak keluarga Rasul, ada nggak konflik dengan keluarga besar? Nggak ada. Tidak ada, iya. Karena mertuanya sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar, Iya benar, Rasul. Abu Sofyan, itu kan sahabat-sahabat Rasul semua, Betul. ya kan? Paham nggak? Iya. Nah, yang terjadi sekarang ini, konflik-konflik terjadi itu karena memang tadi ya berawal berangkatnya tidak berdasarkan iman, berdasarkan keinginan, syahwat. Kenapa dia milih laki-laki itu? Kenapa dia milih wanita itu? Udah tahu mertuanya kayak begitu, masih terus maju, dia cinta, kan begitu katanya. Harusnya setelah dia dapat data mertua kayak begitu, harusnya apa? Dia berdakwah ke keluarganya dengan apa? Kesabaran. Kan penglima dakwah itu adalah sabar. Kan bahagia itu adalah ketika dia sudah memilih, tanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Nah, kebahagiaan itu tidak terjadi. Kenapa? Sudah memilih, masih cari kesempatan. Padahal kebahagiaan itu adalah ketika dia bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Nanti Allah berikan keridoannya kepada keluarga itu. Ketika pasangannya punya kelebihan, dia bersyukur, alhamdulillah. Ketika pasangannya kekurangan, dia bersabar, kemudian memperbaiki bersama. Allah ridho dengan itu, diberikan rahmat sehingga diberikanlah berkahnya. Dengan kondisi yang tidak ideal. Karena bagaimanapun ketidakidealan keluarga ada perannya masing-masing. Kenapa dipilih? Kenapa mau sama dia? Itu ya perannya. Iya, intinya agar kita tidak menyalahkan pihak luar. Pihak lain. Karena kita juga punya peran. Betul. Saya bilang ke istri yang curhat sama suaminya, kenapa suami kayak begitu? Karena ada peran kamu sehingga suami begitu. Enggak dong Ustaz, ngotot ya. Oh ya udah kalau begitu. Itu masalahnya sudah. Ketika saya nanya ke suaminya, ya begitu Ustaz, saya nggak dapat dari istri saya, tuh kan. Jadi yang dipikirin apa? Apa yang dia mau? Tadi kan cinta dia apa? Memberi, bukan menuntut. Nah sekarang tuntutan terjadi. Ada seorang ulama, saya baca dalam artikel, istrinya itu luar biasa. Muridnya nggak suka dengan istrinya. Sampai dia datang ke ulamanya, Syekh, mending ceraikan ibu. Karena akhlak ibu kurang bagus gitu loh. Cerewet kalau macam gitu. Masih banyak wanita-wanita yang soleha,
yang layak menjadi pasangan Syekh. Apa jawaban Syekh kepada muridnya? Wahai anakku, ini boleh jadi cara Allah memberikan saya tugas sebagai bentuk ampunan dosa-dosa saya di masa lalu. Diberikan ujian kayak begitu. Diceraikan. Bersabar dia. Ya kan, maka dasar ulama muda dari Jawa kan begitu. Kalau lihat istri lagi main handphone, bersyukur. Kenapa masih main handphone? Coba dia kok keluyuran, karena begitu. Ya, langsung kayaknya kembali. sederhana ya. Iya. Tapi intinya bukan di situ. Intinya bagaimana dia sebagai sosok pasangan mencoba melihat situasi itu dengan benar, dan itu peluang kebaikan dia untuk memperbaiki, bukan didiamkan. Begitu dapat pasangan kita lagi main handphone, udah biar aja main handphone, biar aja daripada keluyuran, bukan begitu. Konteksnya bukan di situ. Konteksnya adalah bagaimana kita akan memperbaiki itu dengan cara memahami kondisinya saat itu. Yang muncul adalah tadi bukan emosi, tapi rasa cinta. Iya. Kan cinta itu apa singkatannya? Cerita indah namun tiada akhir. Baru tahu saya satu. Cerita indah namun tiada akhir. Kalau berdasarkan iman. Iman. Kalau berdasarkan syahwat, beda lagi. Cerita indah namun tidak abadi. Tidak. Bisa fleksibel juga ya. Iya. Allah bisawab. Masya Allah. Ustaz. Ini masih menyambung tadi Ustaz ya. Kalau rumah tangga, misalkan ini sebuah kasus juga Ustaz. Di dalam rumah tangga, salah satu di antara pasangan antara suami istri ini memang masih punya kewajiban gitu ya untuk khidmat pada orang tua, sehingga mengajak untuk tinggal bersama. Nah, dalam ini kan memang ada ruang-ruang yang jadinya mungkin dalam berkeluarga itu jadi terbatas Ustaz. Ini salah pemahaman. Kalau sudah punya pasangan, ya berkhidmat pada pasangannya. Bahkan kalau orang tua yang punya anak perempuan, ketika sudah menikah dengan laki-laki, lupakan anak perempuannya, jangan diganggu. Oh iya. Nah kebanyakan sekarang nggak begitu, nuntut terus orang tua kepada anak perempuannya. Dan orang anaknya nggak bisa berkelit. Kenapa? Birru walidain, bahasanya begitu. Iya. Tuh mikir kan? Ini kan kelihatannya benar gitu Ustaz. Iya, karena anak perempuan milik suaminya, anak laki-laki milik ibunya. Baru kalau anak laki-laki dia harus berkhidmat pada ibunya. Oh. Tapi bukan alasan dengan tidak nikah nggak bisa berkhidmat gitu. Oh, salah itu. Iya. Salah ini itu. seperti obrolan sebelumnya. Kayak kenal gitu saja. Kayak kenal. Gitu. Iya. Jadi ketika ada seorang suami yang berpihak ke ibunya bagus, alhamdulillah ketimbang pada wanita lain. Nah, iya. Kan? Maka gini, dalam kehidupan kita gunakan 3 timbangan. Pertama timbangan akal. Yang kedua timbangan syar'i. Yang ketiga timbangan wahyu. Nah yang sering kali terjadi cuma 2 yang dipakai, timbangan akal sama timbangan syar'i. Timbangan wahyunya nggak muncul. Kalau timbangan akal, ya berdasarkan akal aja kan. Iya. Wah ini makul nih, ini akal nih. Tapi timbangan syar'i baik tidak. Hitam putih kalau syar'i. Iya betul. Tapi kalau wahyu beda, dibalik itu apa? Contoh Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya kan? Nabi Khidir mengatakan kamu nggak akan sanggup ikut sama aku. Apa kata Nabi Musa? Satajuni, insya Allah minas sabirin. Ya kan? Sabirin. Engkau menemukan aku termasuk orang yang sabar. Insya Allah. Pakai insya Allah. Insya Allah. Ana sabir, orang yang sabar. Apa yang terjadi? Sabar nggak Nabi Musa? Enggak. Tidak. Ya. Kenapa? Dia melihat secara kacamata syar'i. Ketika Nabi Khidir membunuh anak, membocorkan kapal, merubuhkan rumah. Iya. Kenapa kau bunuh? Kenapa kau hancurkan? Kenapa? Itu loh syar'i. Iya. Setelah itu baru Nabi Khidir menceritakan. Ya walaupun sebenarnya bukan Nabi Khidir, malah nggak disebutkan nabinya gitu kan, siapanya, pokoknya hamba Allah yang dirahmati aja. Disebutkan itu. Kenapa dia bunuh anak itu? Karena doa orang tuanya. Karena anaknya ini udah gede ditakdirkan jadi penjahat besar.
Karena Allah menyayangi doa orang tuanya, didoakan supaya masuk surga, maka meninggal di masa kecil. Karena anak-anak kalau meninggal dunia masuk surga langsung. Di surga ya. Gitu. Insyaallah. Yang kedua, kenapa kapal dibocorkan? Karena ini anak juga berdoa ibu karena bapaknya biar selamat. Kenapa? Hari itu udah badai. Semua kapal akan hancur, maka dibolongkan supaya nggak berangkat. Iya. Iya. Berkumpul dengan keluarganya. Yang ketiga, karena warisan harta orang tuanya ada di bawah rumah itu, maka dirobohkan. Sehingga kan anak itu bisa punya kehidupan yang layak. Artinya gini, ketika ada kejadian aneh-aneh, cobalah kita gunakan 3 tadi. Pertama, akal. Waduh, kayak nggak masuk nih. Syar'i juga. Aduh, masih agak ragu. Coba secara wahyunya. Hikmah tadi. Walaupun ini sudah benar, tapi kok masih kayak begini? Kok bener kayak begini? Kadang suka begitu kan? Iya benar. Nah, disitulah wahyu kita mainkan. Oh, mungkin di balik ini ada maksud Allah sedang mendidik saya. Allah sedang menterbiah saya. Dapat suami yang kayak begini, dapat istri yang kayak begitu. Kan tadi coba. Dapat istri yang ngelawan. Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maafkan. Santuni. Ampunkan. Lakukan itu. Tadi kata Allah dalam ayat 16-nya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati semua instruksi Allah. Nanti Allah berikan keberuntungan. Ini kan enggak kan, jangan anyar. Waduh. Iya. Boleh enggak? Enggak pilihan. Maka kita nggak boleh menyimpulkan rumah tangga orang itu dengan kesimpulan tadi prediksi kita. Itu ya betul. Biarkanlah masing-masing. Karena apa? Kita nggak akan ditanya atas perbuatan mereka oleh Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Mereka berubah, alhamdulillah. Mereka nggak berubah, alhamdulillah juga. Biarin aja. Karena urusan dengan Allah. Iya betul. Dan itu dibawa akhir dalam rumah tangga. Banyak akhirnya tadi ingin cepat dapat hasil. Akibatnya marah. Akhirnya nggak keluar kebaikan buat dirinya, buat keluarga. Kenapa? Karena dia nggak mau. Karena kehel, karena lagi marah, nggak ada maaf buat dia sampai akhirat saya kejar. Boleh nggak? Enggak. Karena dia lupa bahwa dia juga butuh maaf orang lain ya. Karena memang nanti di umul hisab itu kan ada saling pembalasan dulu. Binatang ke binatang, manusia ke manusia, manusia ke binatang, ada itu semua. Baru saya itu baru masuk ke pembalasan. Ya. Alhamdulillah. Gitu Kang Dery, Kang Dapa, punten. Iya, maka kita jangan menyimpulkan lah. Selama dia masih hidup masih ada peluang untuk jadi orang baik. Selama masih hidup ada peluang untuk jadi orang salah. Tapi ada kesempatan selama dia belum sakaratul maut. Maka kata Allah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau pendapat harus kita keluarkan. Makanya sampaikan tentang fitrah manusia gimana. Petunjuknya ada Al-Quran. Iya. Itu sampaikan. Mereka mengamalkan, alhamdulillah. Mereka nggak mengamalkan, urusan dia. Bukan wilayah kita lagi. Kenapa? Kita nggak akan diminta pertanggungjawaban untuk perbuatan orang lain. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kamu nggak akan ditanya dengan apa yang dikerjakan oleh mereka. Hatta sekalipun itu suami istri lo. Nah ya tadi, berimpaklah untuk dirimu sendiri. Tapi kalau suami jelas ada tanggung jawab, yang harus ditanggung jawabkan itu anak istrinya. Itu beda lagi tuh konteksnya. Makanya ada kan ku ampusakum wa ahlikum karena dia pemimpin kan, tadi kan rijalul qawamun ala nisa gitu. Itu ada konsekuensinya. Nah itu kita perbaiki. Makanya orang yang nggak pernah masuk surga selamanya, salah satunya adalah suami nggak punya rasa semangat untuk berdakwah ke keluarganya, dibiarkan saja kemaksiatan. Nah itu dayus dan tuh nggak akan pernah masuk surga selamanya. Ya Allah, Karena pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpin ya. Kulukum ra'in. Masya Allah. Kulukum mas'ul. Akan ditanya pertanggungjawaban semuanya. Apa yang dipimpinnya hari raya. Ya. Oke.
Masya Allah. Baik, insya Allah Ustaz. Udah selesai gitu? Sudah selesai, insya Allah 1 jam. Masalahnya teh bingung teh. Baik, Masya Allah Ustaz. Jadi tadi kalau fitrah itu Jadi fitrah itu sesuai dengan agama. Jadi kalau kita ingin dengan fitrah, jalankan agama. oke, siap. Landasan agama tadi ya. Iya, kan tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Makanya kenapa para anak Rasul itu selalu mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami semua muslim. Apa itu? Menjalankan Islam. Apa itu? Ishhadu bi ana muslim. Nah, kelemahan kita hari ini Islamnya nggak total. Ya kenapa nggak total ya? Karena nggak punya ilmunya. Kenapa nggak punya? Karena nggak belajar. Nggak penting bagi dia. Learning by doing tadi harus terapkan. Iya, makanya omdo itu. Iya betul ya. Gak boleh omdo ya. Baik, insya Allah Ustaz. Jadi dalam hal apapun ya berarti fitrah itu ya kembali pada agama ya. Itu. Jalankan agama, Betul. ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Cuman tadi dalam agamanya, jalankan aja agamanya. Iya. Jangan ingin cepat dapat Hasil tadi. hasil Iya, itu urusan Allah. Betul. Dan Allah akan balas semuanya di dunia dan di akhirat. Kalau udah nggak dapat di akhirat, Panen luar ya. biasa panennya. Masya Allah. Gitu. Artinya apa? Jangan pernah berhenti berbuat baik, itu maksudnya. Iya. Berbuat baik dan terus bersabar Ustaz. Iya. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Kita nyambung lagi nanti Ustaz. Siap. Sambung lagi betul. Dengan status berbeda ya. Dengan statusnya berbeda ya. Masya Allah. Amin. Amin kok. Amin. Ya, mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya perbincangan kita sahabat MQ hari ini dengan Ustaz Darlis. Ustaz, terima kasih hari ini sudah kembali berbagi ilmu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ. Jangan lupa jika suka dengan konten ini bisa like, kemudian juga sampaikan komentar juga di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan juga ya. Bagikan pada teman-teman, sahabat, keluarga ya. Iya. Agar kebaikannya tidak berhenti di sahabat MQ ya. Sampai pada keluarga juga tadi seperti Ustadz, bahwa ketika seseorang sudah tidak punya semangat mendakwahi keluarga, Ya. nauzubillah ya. Betul. Jadi golongan yang tidak masuk surga ya. Nauzubillah. Insyaallah. Jadi jika dirasa manfaat, mari sebarkan kontennya. Selamat jumpa lagi di konten berikutnya dalam Ruang Keluarga. Saya Herlan Hanif. Saya Muhammad Dafa. Pamit sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.